Ibu, Bapak, Saudara sekalian, pemirsa Damak TV dimanapun berada. Saat ini saya berada di Museum Fathahillah. Dan tentunya tempat ini menjadi tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, maka dari itulah, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, kita hendaknya juga bisa membuat karya-karya sebagai wujud rasa bakti kita, sebagai rasa hormat kita kepada bangsa negara kita, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk membuat Indonesia merdeka. Dan tentunya kemampuan masing-masing orang berbeda. Keyakinan masing-masing orang juga berbeda, tidak sama, kemampuannya juga tidak sama, kebijaksanaannya tidak sama. Tetapi tentunya kita semuanya berusaha untuk bagaimana menjadi pribadi yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai makhluk hidup yang tinggal di dunia yang sama dengan makhluk yang lainnya, untuk memberikan, melakukan yang terbaik dalam hidupnya demi manfaat, demi kebaikan, demi kebahagiaan bagi kita sendiri. Jadi harus diingat bahwa kalau kita melakukan kebajikan, melakukan sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat, sesungguhnya hal itu kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri yang menginginkan hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia. Tetapi dampak dari apa yang kita lakukan, pastikan itu bisa membuat lingkungan, masyarakat, negara, atau bahkan dunia bisa tercapai kedamaian, bisa tercapai kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Nah, makanya dari itulah Ibu Bapak Saudara sekalian, dengan tempat yang begitu megah di tempat ini, dengan sejarah yang sudah begitu panjang kita lewati, mari kita semuanya menyatukan tekad, menyatukan niat, menyatukan kemampuan untuk bersama-sama mewujudkan rasa bakti kita kepada bangsa negara kita. Semoga dengan perbuatan kebajikan yang kita lakukan, leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang membuat Indonesia merdeka, dengan upaya yang kita lakukan, semoga kita bisa mewujudkan tujuan dari kemerdekaan Indonesia. Semoga meskipun kita berbeda, meskipun kita tidak sama, kita bisa menjadi satu padu, menjadi satu kekuatan untuk bisa mewujudkan Indonesia yang berjaya, Indonesia yang sejahtera. Semoga Ibu Bapak dimanapun berada senantiasa mampu melaksanakan hal yang terbaik dalam hidup Ibu Bapak Saudara sekalian, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan juga kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang semoga bisa kita rasakan. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Ibu, Bapak, dan juga saudara sekalian, pemirsa Damak TV dimanapun berada. Saat ini kami para Bante dan juga para umat berkumpul di Museum Fathahillah. Tentu kita semuanya tahu bahwa di negara kita ada macam-macam agama yang disahkan.
Dan tentu untuk melengkapi sebuah ajaran agama, tentu ada nabinya yang mengajarkan ajaran agama itu. Kemudian juga ada kitab sucinya. Selain itu juga ada umatnya, ada tempat ibadahnya, dan juga ada hari raya yang diperingati, dirayakan oleh umat beragama itu. Nah, tentunya yang harus kita maknai di setiap hari-hari besar bukan bagaimana membuat hari raya itu hanya sekedar besar dalam upacara, tetapi yang harus kita perhatikan adalah nilai manfaat, nilai kebaikan. Pastikan apa yang kita lakukan itu berdampak pada masyarakat, pada bangsa dan negara kita. Semuanya diawali dari pikiran, mencetuskan ide, kemudian menyatukan kemampuan untuk melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga begitu kita semakin besar dayanya, kemampuannya untuk melakukan apa yang kita katakan sebagai kebajikan, maka semakin banyak orang mendapatkan manfaat, maka semakin besar pula kebajikan yang akan kita peroleh. Dan tentunya siapapun orangnya, di mana dia memiliki kebajikan, dia akan memperoleh kebahagiaan, yang artinya bahwa seseorang berbahagia karena kebajikan yang kita lakukan. Nah, ibu bapak saudara sekalian, tempat ini begitu megah, begitu indah. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa, yang tentu saja hendaknya kita bisa meniru, bisa mencontoh sebelum kita akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Mari kita tinggalkan karya, mari kita melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu mengabadikan nama kita. Bukan karena namanya yang dibesarkan, tetapi karena karya-karya yang luar biasa, yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Semoga dimanapun ibu bapak saudara sekalian berada, senantiasa melakukan kebajikan sebagai karya yang berguna, yang bermanfaat, yang dapat kita tinggalkan. Semoga dengan kekuatan keyakinan, kebajikan apapun yang selalu kita lakukan dapat mewujudkan rasa hormat dan bakti kita kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada para pahlawan bangsa kita, kepada bangsa dan negara kita. Mari kita satukan tekad, satukan niat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Dan itu semuanya bisa terwujud karena Anda, karena saya, karena kita semuanya. Semoga semuanya hidup tenang, tentram, damai, dan bahagia. Diingat, harap para Bante itu perjalanannya dibuat jarak yang renggang, minimal 1-2 meter. Besok harus dicoba, tidak seperti yang lalu berdempetan. Kalau bantenya yang sekarang datang, yang besok harus ingat ini. Kalau tidak datang, besok bantenya diberitahu.
Kalau mungkin di depan kita Bante yang senior dan hari ini tidak datang, kita yang menjaga jarak. Nah, kemudian para pengiring ini juga harus ingat ini. Harus dibuat jarak. Sekali lagi dibuat jarak. Nah, lalu para Bante ketika menerima, terimalah kita dalam posisi berhadapan dengan umat. Kita boleh ke kiri atau menghadap ke depan. Tetapi diingat ketika mau mengeluarkan dari bul, harap para Bante noleh ke kanan. Harap para pengiring tidak mengambil di depannya Bante dengan posisi begini dan dua tangan. Ini rawan keserimpet karena dua tangan menjadi mukanya bul itu menjadi kesangkut. Makanya ambil satu tangan. Selama ini banyak yang ngaku jimpe. Jimpe itu capek. Mengapa? Karena dipakai tali dan sepanjang jalan diam begini. Bayangkan ini dibebani kayak begitu. Makanya begitu pulang sampai di sini banyak yang nggak bisa bergerak. Tapi saya enggak. Kenapa saya enggak pakai tali? Karena itu supaya punya alasan bergerak. Saya nggak pakai tali. Tapi memang dianjurkan bawa tali. Tapi saya sendiri nggak pakai tali. Mungkin saya ini nggak patuh. Tapi ini ada alasan supaya kita bisa alasan punya bergerak. Dengan kita bergerak kanan dan ke kiri, kita tidak sepaneng. Tidak berhenti mati. Harap ini diperhatikan. Berjarak. Ya 1-2 meter kira-kira. Karena ini masa begitu banyak, maka situasi ini harus kita perhitungkan, kita pertimbangkan, kita jaga. Kalau kita berjarak, nanti tidak menjadi wel-welan. Wel-welan itu apa? Berjubel, tidak menjadi berjubel. Ya, nanti rapi, itu harapan saya. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Besok, saya kira itu, Bante. Barangkali Bante Subha mau menyampaikan. Para Dewi Sangga maupun juga panitia semuanya, agar supaya harapan kita bahwa besok pagi sejak sebelum jam 6 kita mulai start acara, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin karena Bante Karo mengatur, panitia mengatur, jadi lebih awal barangkali jam 6 mungkin jam 10 sudah selesai. Yang mudah-mudahan dengan kekuatan jasa-jasa baik di mana kita telah lakukan pembacaan parita sebagai mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan kita semua, dan juga pelimpahan jasa. Mudah-mudahan jasa-jasa bagi kita dapat dinikmati, diketahui oleh para dewa, oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kota tua ini, dan sepanjang jalan yang kita akan lewati. Kita sama-sama juga lihatkan energi masing-masing jangan sampai malam hari ini karena kecapean nggak bisa tidur, malah besok tidak bisa aktivitas dengan baik. Baik, terima kasih para Bante. Mari kita akhiri dengan namaskara.
29 April 2017, Sangga Theravada Indonesia dalam rangka menyongsong datangnya Trisuci Waisak 2061-2017 mengadakan Pindapata Gema Wesak di pusat kota Jakarta. Start dari halaman Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta. Nanti akan menyelusuri Jalan Hayam Wuruk dan berputar balik pada Jalan Gajah Mada. Ini dilakukan untuk tahun ke-10. Hadir di tengah-tengah Pindapata ini puluhan biku dan puluhan ribu umat masyarakat. Mereka datang berduyun-duyun untuk melakukan puja dana sebagai persembahan, dilakukan dengan keyakinan, dengan asas keberkahan. Ini adalah budaya puja, yaitu budaya saling menghormat. Orang ribuan datang berduyun-duyun untuk memberi, bukan untuk meminta. Karena itu kalau budaya ini dihidupkan, dikembangkan, dan dilakukan oleh masyarakat dimanapun mereka berada, akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Bandingkan dengan masyarakat yang mempunyai kebiasaan datang untuk meminta-minta, lain dengan kebiasaan untuk memberi. Inilah ajaran dan anjuran Buddha yang kali ini disimbolkan dengan cinta kasih, menjaga kebinekaan. Wujudnya adalah senang melihat orang lain senang. Mari kita ikuti Pindapata Gema Wesak 2561 9 April 2017 oleh Sangga Theravada Indonesia di Kota Tua, Jakarta. Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saat ini saya di Museum Fathahillah dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak 2017. Di belakang saya ada gamelan, kebudayaan yang kita warisi dari leluhur bangsa Indonesia. Tentu apabila kita melihat dari filosofi gamelan, di sini ada berbagai macam alat musik yang kalau kita melihat dari satu orang memainkan satu alat musik. Dan di sini karena banyaknya alat musik dan yang main musik menabuh musiknya sendiri-sendiri, akhirnya menimbulkan suara yang indah, menimbulkan suara yang bagus. Maka dari itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat dari bangsa Indonesia itu kaya raya, bangsa Indonesia itu luas, bangsa Indonesia itu majmuk, aneka ragam, aneka budaya. Dan itu semuanya akan menjadi sebuah rangkaian yang indah, sebagai rangkaian yang bagus apabila kita bisa menjaga, bisa merawat dari keanekaragaman yang ada. Sesuai dengan tema Trisuci Waisak kali ini, cinta kasih adalah sarana
menjaga kebinekaan. Semoga pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, yang kita pancarkan kepada semua orang, kepada semua makhluk, semoga bisa mempersatukan keanekaragaman yang ada. Karena kita semuanya tahu, kita ingin hidup damai, kita ingin hidup sejahtera dan bahagia. Dan semuanya itu bisa terwujud karena kita semua, karena Anda, karena kita. Maka kita semuanya bisa mewujudkan Indonesia yang harmonis, yang damai, dan sejahtera, bahagia. Semoga dengan kekuatan keyakinan dan kebajikan apapun yang kita lakukan dapat mewujudkan rasa hormat bakti kita kepada para pahlawan, kepada leluhur-leluhur bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera dan hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Dalam menyongsong Hari Raya Waisak ini, ya, kita memahami bahwa kehidupan yang akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi adalah kita mudah terbakar oleh emosi, mudah terpengaruhi hal-hal yang sifatnya membakar diri kita karena kita telah dibakar oleh kebencian, api kebencian maupun keserakahan dan kegelapan batin. Karena itulah hendaknya kita pahami, satu-satunya kita bisa hidup harmonis yaitu dengan cara kita yaitu melakukan praktek cinta kasih. Karena dengan adanya cinta kasih sebagai suatu sarana perekat kita dari segala kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Cinta kasih, dengan adanya cinta kasih dapat kita mengikis amarah kita yang disebabkan oleh kebencian, amarah yang disebabkan oleh ketidaksukaan yang ingin menguasai, menyebabnya kita keserakahan yang akhir-akhir ini, baik keserakahan maupun kebencian, kedua api inilah menyulup ketidakharmonisan sehingga kita menjadi salah paham, atau kita dalam hal kita memahami bermasyarakat, pada umumnya kita menganggap bahwa diri kita paling benar, paling baik, dan serba paling. Bila kita selalu berpikir bahwa kita yang paling baik dan paling benar, disinilah sebenarnya ego di dalam diri kita. Kita akan mudah terprovokasi hal-hal yang lain, baik bersifat internal di dalam diri kita maupun eksternal. Di dalam internal kita, tentu kita akan mudah kegalauan karena diliputi ketidaksukaan yang bersifat penolakan atau hal-hal yang bersifat yang kita sukai saja. Bila hal tersebut tidak kita sukai, bahwa itu adalah musuh kita. Karena bersifat menyukai,
maupun menyayangi, kadang-kadang hal inilah menimbulkan yang bersifat duniawi, umumnya menimbulkan ketidakpuasan. Tetapi hal-hal yang mana kita menyayangi tanpa suatu pengharapan, bila kita menyayangi atau mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa embel-embel dan memandang dari segala strata kehidupan, tentu kita dapat bisa hidup harmonis. Dengan cinta kasih sebagai satu sarana untuk memahami perbedaan dan perbedaan. Dan memang kita berbeda. Suatu contoh dalam kehidupan yang mudah saja, di dalam keluarga saja. Bila dalam satu keluarga kita punya anak atau punya saudara, dalam keluarga itu ada 3 saudara, di sana ada 3 pemikiran dan 3 perbedaan. Meskipun di dalam keluarga itu satu keyakinan. Nah, inilah hendaknya kita melihat dari sinilah, dengan keharmonisan memahami keperbedaan, berarti di sana ada aturan-aturan kehidupan, ada norma-norma kehidupan yang kita perlu pahami. Dengan memahami norma-norma kehidupan yang berlaku, ya, yang utama kita bisa mengimplementasikan Buddha Sasana dengan memahami norma-norma kehidupan, baik itu norma kehidupan yang berlaku di negara, bisa dikenalkan norma hukum negara, maupun norma-norma yang bersifat keyakinan atau norma agama, ataupun norma-norma kesopanan dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Bila kita memahami norma-norma tersebut, sudah otomatis kita akan memahami kebinekaan yang ada di dunia ini atau yang ada di negara Indonesia. Itu sangga yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, dan segenap masyarakat yang saya hormati. Untuk mengawali ini, mari kita meneguhkan niat kita bersyukur dan bersekutu pada alam semesta yang telah memberikan sumber kehidupan. Nabi sudah ini, kita akan melepaskan satwa ini diiringi oleh blessing, baca parita oleh para bante, dan selanjutnya akan dimulai prosesi puja binabata. Untuk itu mari kita awali meneguhkan dan menundukkan, merenungkan kebesaran alam semesta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Alam raya ini seperti ayah ibu. Ayah ibu itu seperti alam raya, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka, karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau menjadi orang kaya, jangan melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua akan menjadi sebab-sebab kehancuran semuanya. Pagi ini kita berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri, pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga dunia maju dengan pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para aparat, para pejabat, para birokrat mau bertirakat, semoga para penjahat segera bertobat, semoga para korban segera mendapat pertolongan, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang mulia Biku Sangga, yang sangat-sangat kami hormati, kami muliakan Kupang Sangga Pamukang, yang mulia Bante Subara Ratono Mahdera, yang bersama-sama kita semua para biku hadir untuk acara Pidapata yang pagi ini, dan ini merupakan satu keberkahan bagi kita semua. Atas nama panitia kami menyampaikan penghargaan dan anumodana kepada segenap relawan, panitia, dan juga segenap para Bapak Ibu perwakilan dari DPR telah juga hadir, segenap aparat yang terkait di DKI Jakarta ini, baik itu dari kepolisian dan juga dari Brimob dan lainnya. Semogalah kegiatan bersama yang senantiasa mempunyai ciri dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita selalu diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga tentu juga kesejahteraan.
Thank